selama ini ada istilah yang kental bahwa manusia itu menjadi target, objek. Padahal mereka itu subjek. Jadi sebenarnya sudah ada modal sosial yang dirintis oleh almarhum Pak Husni, Pak Hat. Mari kita teruskan itu langkah yang no one to blame, tidak menyalahkan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembangunan. Jumpa lagi kita pada edisi kali ini podcast NTB Emas. Naik pesawat terbang bawa gembok, sampai bandara beli tape ketan. Selamat datang Pak TS di Pulau Lombok. Semoga bahagia, senantiasa diberi kesehatan. Sobat Pembangunan, kali ini podcast NTB Emas akan mengangkat tentang stunting, segala permasalahan, strategi kebijakan yang telah ada di Provinsi NTB. Pada tahun 2045, NTB telah menetapkan visi NTB Emas, yaitu mewujudkan provinsi kepulauan maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera. Nah, kita kalau berbicara kualitas SDM, itu kita berbicara artinya kuat, artinya SDM yang kompetitif, unggul, andal, dan takwa. TS ya, beliau lebih senang sebut TS, Pak Triyono Sundoro. Beliau basicnya seorang dokter, dokter, kemudian dokter di Erlangga, kemudian MSc, M Filosofi, dan PhD-nya di Yale University Amerika Serikat. Nah, namun ada yang menarik sih dari profil beliau. Pada tahun 80 sampai 85, beliau ternyata pernah bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Mataram. Tahun 80 saya ikut wajib kerja sarjana, lulusan dokter, ditugaskan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu itu mungkin masih 40 dokter. Langsung SK dari pusat di Rumah Sakit Mataram selama 5 tahun. Itu ceritanya, bekerja di bagian kebidanan obstetrik. Ya, dari situ belajar banyak, dan saya banyak sekali menemui ke lapangan. NTB atau Lombok saat tahun 80 itu berbeda, jauh berbeda dengan sekarang. 44 tahun yang lalu itu. Iya. Masih banyak skabies, anak-anak busung lapar, banyak sekali di sini saat itu. Penghargaan, riset, buku, pengalaman profesional beliau, dan terakhir beliau di Sekretariat Wakil Presiden di TPPS. Kalau berbicara stunting, ini kita tahu itu dipusatkan di Setwapres. Nah, sebenarnya kita membuka pintu nih. Setwapres sendiri itu tugasnya seperti penanganan stunting itu seperti apa sih, Pak? Begini, saya kalau boleh, bagaimana kita fokuskan ke yang salah satu yang dari 5 pilar itu ya, Stranas itu. 5 pilar strategi nasional. Ya, Stranas itu ya, yang sudah seluruh Indonesia dari Presiden. Itu pilar kedua, yaitu kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Dua itu. Tapi yang lebih penting sebelum itu adalah leadership, kepemimpinan, kan itu. Nah, di Indonesia itu 5 Stranas itu sudah menjadi pegangan seluruh aparatur jajaran kepala daerah. Persoalannya, stunting dicanangkan dengan angka dari sekian menjadi sekian, dari 37 jadikan itu 14 dengan segala persoalan yang dihadapi, dan dikucurkan triliunan ke situ. Dalam perjalanan banyak keluhan, bahkan disediakan tim pendamping keluarga TPK ratusan ribu, 400 ribu, dengan harapan mereka bisa menjangkau para penderita stunting itu, gitu ya. Saya nggak bicara tentang stunting itu sendiri, tapi mari kita fokuskan pada apakah yang dikerjakan sekarang ini, yang selama ini dikerjakan dari 37 ternyata sekarang itu baru
21, ya lebih baiklah daripada tidak ya. Bagaimana kita menyikapi menuju emas itu tahun 2045 nanti. Untuk dari sana kita akan melihatnya. Itu sekitar 10% dari populasi. Berarti 500.000. Kalau dibagi ke 10 provinsi, kita bisa tahu balita-balita berapa. Kemudian kalau balita yang, kita bicara balita ya, miskin, dan tentu ibunya, selama ini ada istilah yang kental bahwa manusia itu menjadi target. Objek. Padahal mereka itu subjek. Yang kemiskinan, atau masuk kategori kemiskinan yang anak-anak stunting ini, orang-orang stunting dengan anak-anaknya, jangan diartikan bahwa ketidakmampuan mereka untuk berkreasi gitu. Jadi program dimanapun di dunia tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan mereka sebagai subjek gitu. Artinya keluarga kan Pak Des? Nah, mereka itu sebenarnya kalau mau pakai bahasa yang sulit difahami, itu adalah mereka produser sehat. Ketergantungan pada jajaran kesehatan sangat besar. Itu yang harus diubah. Baik. Paradigmanya seperti itu ya Pak Des? Mengubah pemahaman kita, aparat, jajaran kesehatan. Mereka tergantung sama orang kesehatan. Saya berikan ilustrasi begini. Kita makan beras. Yang memproduksi beras siapa? Petani. Para ibu rumah tangga, keluarga, anak-anak. Yang memproduksi sehat itu siapa? Itu harus kita pegang itu. Kalau petani memproduksi beras, mestinya keluarga itu yang memproduksi sehat. Jadi sehat itu tidak tergantung sama jajaran kesehatan gitu loh. Hanya orang yang sakit yang datang minta berobat. Mari kita lihat sekarang data-data yang paling baru ya, SKI. SKI SKI NTB 2023 ya. Lihat berapa populasi yang memanfaatkan, tahu rumah sakit 60-80%. Berapa yang memanfaatkan? Tidak lebih dari 6%. Iya, akses ya. Akses ya. Tahu dia. Akses mereka ke sana itu jauh. Puskesmas 60%. Jadi kemana mereka sebetulnya? Yang kedua, kalau di satu populasi Lombok Timur misalnya dengan 1,2 juta populasi, gitu ya. Apakah komunitas itu memanfaatkan betul vaskes yang ada? Nah, mereka-mereka itu bagaimana mengatasi dirinya sendiri? Nah, itu tantangan kita sebenarnya mengubah paradigma ke depan. Ya, artinya ada yang menarik di sini. Apakah ini kan terkait perilaku ya Pak Tes? Ya. Dan itu mungkin butuh. Kalau melihat kondisi existing NTB sekarang, melihat itu ini kan faktor risikonya adalah merubah stunting ini bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Artinya ada tingkat kemandirian di situ. Nah, kalau melihat kondisi di NTB Bapak dari pengalaman Bapak, itu kira-kira kita butuh waktu mungkin ya Pak ya? Atau kebijakan seperti apa yang kita perlukan di NTB ini? Tahun 80 saya di sini. Tahun 2024 ketemu lagi dari sini. 44 tahun. Berapa lama lagi kita perlu waktu itu? Oke. Dengan almarhum Pak Husni, dengan kawan-kawan di sini itu, dan kita sudah menerapkan pendekatan memanusiakan manusia sebagai manusia. Saya ke beberapa tempat di sini, Dusun Beringgebaya, kemudian di Lombok Utara, berbicara langsung dengan komunitas itu. Mereka diberikan intervensi, mau yang spesifik, mau yang yang program nasional itu ya, dilempar sampai nggak mau mereka. Karena bukan dari mereka. Jadi harus tumbuh dari mereka. Mereka yang memutuskan apa yang mereka butuhkan. Nah, itulah KAP yang seharusnya terjadi di komunitas. Gitu ya. Nah, saya sengaja minta sendok ini. Oke. Gitu kan? Ada sendok ya? Ya. Ini ya. Mereka ini ibarat sendok ini disuapin itu.
Karena dianggap mereka itu perlu disuapin. Para ibu rumah tangga, keluarga. Kita itu menjadi spoon feeder. Dan ini triliunan nih. Yang disuapin itu memang yang matang dan sebagainya. Sampai nggak ke mereka. Padahal mereka itu bisa makan sendiri kok. Kecuali si bayi ya, masih dia perlu disuapin. Setelah itu mereka dia independen. Jadi yang susah itu adalah ketika produser sehat, para ibu itu memutuskan tidak sesuai dengan apa kata kita yang mencoba, tidak sesuai dengan maunya kita gitu. Biarkan mereka mengembangkan kelompok antar, seperti kayak zaman dulu itu yang masih ada sekarang ya, Dasawisma misalnya. Oke. Jadi Konsep. ada mulai dari mereka harus tahu itu apa, informasinya itu apa. Stunting itu nggak ngerti mereka itu apa. Biarkan mereka tahu, belajar sendiri. Jadi jangan dicekoki begini-begini. Itu ada buku yang saya bikin itu namanya Karpet. Tapi kita memberitahu mereka tahu, percaya dan sebagainya, itu nggak akan mereka dengarkan. Yang susah itu adalah tujuan dan pilihan untuk memutuskan mereka. Itu ada 3 kata kunci, yaitu rasional, emosional, dan kultural. Budaya di mereka itu. Nah itu ada reaksi, ada respon, dan ada aksi. Banyak yang belum paham ini. Itu padahal sudah tahun 1999 sudah terbit buku yang social capital tadi itu. Jadi kita harus memahami relasional, hubungan antar manusia. Meletakkan manusia lain sebagai subjek. Mencegah untuk kita memberikan kuliah, mendikte harus begini. Kita sebaiknya hanya bertanya. Biarkan mereka menjawab. Ada contoh konkret yang perlu kita lakukan, Pak Tes? Contoh dalam aspek apa misalnya? Artinya menggugah kemandirian dalam waktu dekat gitu loh. Artinya biar tidak dia menjadi objek, tapi dia menjadi subjek. Oke. Ini kan Indonesia Emas ya? Ya. NTB Emas. NTB Emas. Kita punya 20 tahun. Ya, 2025, 25 tahun ya. Oke. Kita susun rencana, misalnya kita buat plan. Tapi ketika menyusun plan itu harus melibatkan mereka di komunitas. Bottom up gitu ya? Iya, mereka ikut ya. Okay. Oh, inklusif, Pak. Oh, inklusif. Iya, betul. Sampai tingkat bawah. Jadi bukan jadi cetak biru, menjadi program di Bapeda atau Pemda, Pak. Sebaiknya mereka punya komitmen ini loh yang mau kita lakukan untuk mereka. Dan kita dengar dari mereka, Pak. Membuat platform dulu. Dengan, saya baca ini bukunya, ini luar biasa ini. Visi NTB Emas kan itu nih, visi. Ya kan? Tanya, terus saya lihat di dalam ini, visinya apa? Maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera. Ngerti nggak mereka ini? Iya. Ngerti nggak siapa yang bikin ini? Jadi gimana caranya membumikan maju dari sekarang ke depan? Itu pertanyaan pertama. Apa yang ingin kita ciptakan, kita inginkan bersama? Sumbawa tahun 2011 ya. Setelah kita bedor tahun dengan PDBK itu keluar Aksano, Akino. Di dusun loh itu. Iya, ya, betul. Gubernurnya masih Pak TGB. Sama Bu Endang almarhum itu. Iya. Dialog di mall sana itu, Cilinaya mungkin ya. Tidak seorang pun meninggal karena melahirkan. Tidak seorang pun kurang gizi termasuk nanti. Itu 2011, Pak. 15 tahun yang lalu loh. Konsep. Sudah kita gedor di situ, tapi setelah itu nggak tahu kemana, hilang itu, Pak. Sampai tingkat desa itu. Saya ke 7 kabupaten sampai Dompu. Tahun 2009 sampai 2013. Setelah itu hilang, Pak. Lombok Utara jadi provinsi. Jadi kabupaten. Kabupaten. Lahirlah rumah sakit di sana. Jadi sebenarnya sudah ada modal sosial yang dirintis oleh almarhum Pak Husni, Pak Hat. Mari kita teruskan itu langkah yang no one to blame. Tidak menyalahkan siapapun. Tapi mari kita aktifkan mereka. Dan sekarang ada desa yang aktif, ada dusun. Sudah punya semuanya angka-angka di tingkat dusun. Ya, menarik Pak Tes. Kalau berbicara
TPPS di NTB bahwa kemandirian melalui peran bidang TPPS di bidang knowledge, bidang komunikasi peran pelaku ini harus lebih kita tingkatkan. Maksud saya begini Pak, apakah kita perlu menciptakan suatu produk di bidang ini yang bisa memperkuat tataran regulasi, yang bisa memperkuat implementasi di lapangan nanti untuk penurunan stunting ini? Yang pertama gini Pak, bulan Oktober tahun lalu, saya jam 7, jam setengah 7 setelah maghrib sampai jam 11 itu duduk di Dusun Prenggabaya. Ketemu dengan para ibu 120 orang itu. Termasuk yang balita, ibu-ibu yang sudah dilabel menjadi sekolah perjumpaan. Nah, sekolah perjumpaan itu kan berbeda dengan sekolah pertemuan. Bertemu dan berjumpa itu beda. Itu Pak Husni itu bukunya itu tentang perjumpaan. Itu adalah refleksi dari relasional hubungan kita. Saya berhubungan dengan Anda. Ketemu ini hari ini berjumpa. Tapi kalau ketemu di airport tangan-tangan begini, itu bertemu, nggak ngomong kita. Pertemuan. Lalu perjumpaan, kita berjumpa, ada kita interaksi. berbahasa, yang dibahasakan itu nurani, Pak. Bukan objek, bukan kognitif, tapi relasional nurani, Pak. Nah, sekarang pendampingan itu sudah diterapkan loh, udah ratusan alumninya itu di Indonesia, itu baru di NTB gitu. Sekarang gini, ada TPK. Saya tanya sama beberapa TPK, apa sih artinya pendampingan? Secara kualitas mungkin Pak ya? How you define, bagaimana mendefinisikan? Saya terkejut Pak. Justru para ibu-ibu yang mono kategori orang biasa lebih pinter dia. Pinter dalam arti tajam menjawabnya. Jadi kami Pak Dokter, panggil saya di Dokter, kebetulan ada beberapa yang saya kenal, Pak pasien dulu ya, berdekatan bersama-sama dalam hidup, kemudian menemani, menyertai, berbicara dengan batin. Itu TPK Pak. Menurut mereka, pendampingan betul. Tapi pendampingan sekarang itu mendampingi itu, Bu sakit apa, Bu ini apa, Bu dikasih. Jadi tanpa nurani. Gitu. Tidak ada kedekatan emosional mungkin ya Pak. Bahkan antar mereka aja jarang ketemu 3 TPK ini. Antar TPK, unsur TPK. Iya. Itu baik. Saya tidak punya datanya, tapi di 2 provinsi ya. Nah, sekarang bagaimana komunikasi? Kan komunikasi kita tahu penyampaian pesan dapat difahami oleh yang menerima pesan, ya kan? Kalau itu komunikasi mengubah perilaku, bisa nggak membangun hubungan antar individu? Kelompok orang-orang ini jauh lebih mudah berubah ketimbang kita itu yang sudah berada di birokrasi, Pak. Karena ada hubungan hierarkis di birokrasi itu. Melihat manusia itu sebagai objek kalau di birokrasi. Ya, menarik untuk melihat kualitas pendampingan TPK. Artinya, balikanlah pendampingan ini dalam arti sebenarnya. Sampai dengan rasa, kalau menurut Pak TSG. Karena memang keberadaan TPK ini kan untuk mencegah stunting baru di keluarga berisiko stunting. Nah, tanggapan Bapak deh melihat pendampingannya seperti existing sekarang deh Pak. Saya provokasi kepada orang-orang awam yang dianggap tidak mampu, yang harus disuapin. Sasaran keluarga berisiko. Ya, datang mereka 100 orang. Karena maghrib mau bisanya. Saya tanya, Bu, mohon maaf ini saya tanya, suaminya masih ada? Ada. Kalau sakit gimana Bu? Ibu mendampingi apa enggak? Oh iya. Jadi dengan jiwa, dengan perasaan sepenuh hati, betul-betul menyertai, dekat, suka dan duka, ibarat istri suami yang saling ya, bicaranya antara mereka itu bicara nurani Pak. Nggak pernah bicara objektif, bicara tentang kognitif. Produser sehat itu mereka yang produksi, ayo anak-anak si ibu ini yang merawat 24 jam siapa? Kalau ke dokter, ke puskesmas berapa jam kerjanya? Tidak lebih dari 8 jam. 24 jam itu keluarga. Bahu-membahu harus selalu berani menghadapi ancaman dari dalam atau luar. Ancaman bukan dalam artian jelek ya, ancaman psikologis Pak. Itu kalau dipahami betul, mereka yang mempunyai jurus-jurus yang belum tentu
kelompok-kelompok per kabupaten itu sama, Pak. Masalahnya, Pak, mereka belum tentu ada di setiap dusun itu sama jumlahnya. Iya. Sekarang semua kabupaten di Lombok Timur semua punya by name by address. Betul. Tapi jaraknya kan berjauh-jauh mereka. Belum tentu saling komunikasi. Sekarang ada mainan HP, Pak. Jadi kantor Bapeda ini bisa menjadi pusatnya, Pak, berhubungan dengan orang-orang Bapeda provinsi, Bapeda kabupaten. Mereka mengirimkan semua informasi bagaimana membuat makanan tambahan PMT ASI. Edukasinya di situ ya. Iya, mereka yang melakukan. Jangan dikuliahi. Ya. Kemudian makan gratis gitu ya. Ya. Let's them create. What do they mean by makan gratis itu? Berikan. Kita dulu pernah loh PMTAS dulu, waktu Bapak Ya, PMTAS. dulu. Mereka Anak para kepala orang tua murid yang berkreasi itu. Oke. Akan banyak inovasi, Pak. Jadi makan gratis itu bisa diartikan membangun kapasitas kemandirian mereka untuk berkreasi. Let them complete. Jadi Lombok Utara, Lombok Timur berkompetisi, tapi komunitasnya jangan didikte oleh kita sebagai provider. Ya, berbicara komunitas, Pak, saya malah kepikiran untuk menurunkan stunting. Kita mulai dari komunitas, dari masyarakat, mengunggah kemandirian masyarakat. Kalau kita pernah lihat best practice di Bali contohnya, dia itu kan berbasis adat kebudayaan atau Banjar. Banjar. Gitu. Jadi ketika ada stunting, dia garapnya. Jadi saya malu nih kalau ada stunting di Banjar saya. Nah itu, apakah bisa Belajar atau berdasarkan apa yang saya alami selama 5 tahun ya di Lombok dulu, 80-85. Yang dilupakan orang itu best practice produksi padi, gogoranca. Itu is impossible. Betul. Tapi terbukti mampu. Ternyata mampu efektif. Menjadi produser. Waktu gubernurnya masih Pak almarhum mungkin ya. Atau masih ada Pak Gatot Suherman. Kaget nih. Lombok yang dikenal daerah miskin, daerah kering. Menghasilkan sesuatu yang di luar imajinasi. Tapi itu produksi ya. Nah, sekarang perubahan itu, kata kuncinya perubahan. Itu best practice dalam konteks itu ya. Sekarang kita lihat untuk mengubah pola berpikir best practice. Tahun 2011, 2010, waktu gubernurnya masih Pak TGB, itu kita memulai dengan kawan-kawan di sini di Blangkon, almarhum Pak Usdi dan kawan-kawan di grassroots, di NTP khususnya. Lahirlah, nanti tolong dipayangkan fotonya itu, Akino Aksano Gikurno. Absano, Iya. Akino, Adono. Betul-betul tidak ada kurang gizi, bukan angka saat itu. Tidak seorang pun meninggal karena melahirkan. Tidak seorang pun anak-anak terkena gizi kurang, gizi buruk. Jadi best practice itu is already there, sudah ada di sana. Itu tahun 2009 ya. Kemudian tahun 2011 sampai 2013, ketika data Riskesdas menunjukkan NTB merupakan salah satu dari 10 provinsi yang IPKM-nya itu rendah. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dengan 22 indikator. Kenapa kita melahirkan IPKM? Karena UNDP itu melahirkan namanya HDI, Human Development Index. Kesehatan itu hanya satu, yaitu angka umur harapan hidup. Iya. Tapi pendidikan macam-macam indikator masuk. Betul. Kita rintis itu. Lahirlah Riskesdas. Sekarang SKI 20 tahun loh, sudah 4 kali 5 tahun. Jadi kita bisa melihat kabupaten-kabupaten mana yang IPKM-nya baik dalam 20 tahun ini dan mana yang kurang baik. Itu dari segi angka indikator itu. 6 kabupaten yang kami dengan tim, waktu saya di Litbang dan kemudian di staf ahli Menkes, itu sampai ke Dompu, Sumbawa, Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah. Mereka mampu dan bergerak best practice, membuktikan, turun sampai ke lapangan.
Tapi itu tingkat kabupaten. Iya. Komunitas pemerintahan tingkat kabupaten dengan kepala-kepala desa. Belum sampai ke bumi, belum sampai ke komunitas of practice di Masyarakat. lapangan, masyarakat. Iya. Harapannya setelah itu masuklah ke tingkat komunitas di masyarakat. Jadi best practice di Lombok, di NTB itu sudah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu gitu. Alhamdulillah sekarang ini ada inisiatif baru dengan skala dan sebagainya. Moga-moga itu soft skill planning implementing sampai real 2029 itu bisa kita lakukan. Gitu Mbak Denny. Jadi yang benang merahnya kita tercerahkan. Artinya itu kita bisa modifikasi best practice lain. Toh NTB ini sebenarnya terkenal dengan pelopor ya. Jadi semua best practice sebenarnya awalnya dari NTB. Iya. Pak Tri. Ada Mandalika itu. Betul. Jadi banyak sekali seperti PMTAS, kemudian banyak sekali program yang dari NTB ya. Bagaimana meramu itu menjadi suatu gerakan, gebrakan untuk perubahan, tapi kata kuncinya adalah bisa sampai ke komunitas di lini lapangan tingkat masyarakat. Endpoint-nya lini depan. Caranya adalah melalui jalan atau semacam teori ya. Iya. Yang karpet ya Pak ya? Karpet. Ya, untuk pemangku kepentingan, sobat pembangunan. Ini kan bisa diterapkan di berbagai level, berbagai lini kan, mulai dari pemangku kepentingan sampai dengan komunitasnya. Kita balik paradigma bukan berarti kita memberi mereka, tapi menggugah kemandirian mereka. Nah, teori karpetnya seperti apa Pak? Teori karpet itu berbasis pada referensi 3 pemegang Nobel. Wow. Yaitu Amartya Sen, kemudian Robert Vogel. Robert Vogel. Tahun 93, 96, Yunus itu kalau nggak salah 2003. Mereka itu ekonom-ekonom dan yang sebenarnya pola berpikirnya itu non-material. Non-material. Jadi soft skill development dengan mengubah perilaku dan pola berpikir yang tidak menggantungkan pada material semata ya. Nah, coba lihat kita sekarang dengan Mekar. Mekar itu material, memberikan pinjaman, tapi bunganya kan tinggi itu. Tapi solidaritas itu muncul di situ. Nah, sekarang kalau kita mau menyentuh komunitas, ada 3 yang harus kita lakukan minimum ya. Mengimplementasikan perubahan itu harus perencanaan intervensi sosial itu dirancang benar. Melibatkan semua pihak di tingkat lapangan. Kemudian lebih baik dengan uji coba pilot dulu lah. Inklusi yang detailnya itu ada, sudah saya tuliskan di dalam buku karpet itu. Kalau mereka mengerjakan, hanya kerjakan, akan timbul gonjangan pola berpikir yang rasa sakit itu, emotioning gitu. Karena kok susah ya, ini susah ya. Kalau susah itu memang kerjaan kita yang harus kita hadapi gitu. Nggak bisa sekali jadi, karena itu kita berhadapan dengan jiwa, pikiran semua orang yang menjadi target. Yeah. Mereka bukan objek, mereka adalah subjek. Para produser sehat yang tadi selontarkan. Mereka mampu kok mengatakan. Cuma kita berpendapat, beranggapan mereka itu nggak punya pendidikan, miskin, nggak punya apa-apa, nggak ngerti, gitu kan. Justru itulah tantangan kita. Dan saya yakin NTB bisa melakukan itu. Gitu Pak. Kalau P-nya itu mereka percaya. Percaya, trust. T baru trust. Oh iya, kami mampu melakukan. Di Dusun Pakutan. Di Lombok Tengah. Lombok Tengah. Iya. Itu ibu-ibu kumpul semua tuh. Mereka, apa itu pendampingan? Mereka yang mengkuliahi saya itu. Gini Pak Dokter, penggabung itu. Wih, kaget juga saya. Ini orang-orang ngerti. Ya hanya kurang probing aja mungkin Pak ya, kita gali gitu. Nggak, kita kurang mendengar. Kurang mendengar. Karena kita tuh telling begini. Orang-orang, mohon maaf ini, tenaga-tenaga di layanan dasar itu, asumsinya mereka nggak ngerti, saya lebih ngerti gitu. Dicekoki. Datang jelasin, udah pulang gitu. Enggak, itu namanya taprak. Ya. Tahu, percaya, nggak dikerjain sama mereka itu. Kalau itu sebenarnya kalau lead-nya itu harusnya siapa sih? Lead yang penggagasnya gitu. Bisa nggak sih? Saya hari ini kan dengan Bapak Dhani. Ya. Mohon maaf ini saya dulu kan pernah di Bappenas. 10 tahun ya, sama-sama perencana kan. Perencanaannya itu bisa fisik non fisik, ada 2 skenario kan, skenario kayak ini begini gitu, perencanaan gitu ya.
Tapi perencanaan sampai masuk kepada mereka mau melakukan, itu kan masuk di stranas komunikasi antar pribadi untuk merubah perilaku. Pilar 2. Nah, pilar 2 kan. Maukah mereka melakukan yang mereka harus lakukan? Gitu. Kalau tidak, gimana? Berarti harus melibatkan mereka sebagai komunitas praktek. Nah, itu nggak pernah kita lakukan. Sekarang ada Kementerian Desa loh. Mestinya kepala-kepala desa semua itu termasuk ada dusun. Bisakah itu dimulai perencanaan itu di komunitas di paling depan? Kita jadi penonton, Mbak. Direkam. Jadi lewat chat GPT, lewat HP itu kita bisa memonitor aktivitas di sana. Di kantor Bapeda kabupaten provinsi itu menjadi monefnya, Pak. Proses perubahan itu. Artinya kita bisa mulai dari tingkat desa bahkan dusun. Tingkat keluarga. Ya, bahkan lebih jauh, lebih mikro lagi adalah tingkat keluarga. Ya, mungkin kalau ini mungkin dusun ya, Pak. Mungkin diinikan dulu ya. Gini, kalau dusun itu kan institusi ya. Institusi fisik. Kantor. Ada pengurusnya. Dusun itu melayani komunitas. Ya. Sekarang target kita, fokus kita kan kemiskinan. Ya, tingkat keluarga lah. Skala ini kan kemiskinan ini. Data yang miskin, data yang kurang gizi, dan itu kan lengkap by name, by address. Betul. Tapi kan belum tentu di satu dusun itu sekian. Ya. Yang sekian itu dari beberapa dusun. Dan terpisah-pisah jauh-jauh. Bagaimana mengundang mereka untuk hadir? Biayanya berapa antar mereka? Waktunya dan sebagainya. HP ini, Pak, digital. Jadi mereka itu bisa berkomunikasi, walaupun bukan dari satu dusun. Lah desa misalnya. 10% dari 5 juta penduduk. Ya kan? Berarti 500.000. 500.000 dibagi 10 kabupaten. 50.000. Rujukannya? Kabupaten dibagi kecamatan. Masuk ke desa. Kita akan ketemu dengan skala orang-orang yang sebetulnya tidak banyak. Kalau di tingkat kecamatan, kabupaten. Tapi mereka itu adalah simpul-simpul yang memulai perubahan. Jadi tidak di dalam satu wilayah puskesmas sebetulnya. Kalau kesehatannya. Tapi kemiskinan kan intervensinya apa? Kan kita harus mendengar, kita harus memperhatikan, memahami mereka itu maunya apa. Mereka paham nggak ini visi Indonesia Emas, NTB Emas ini? Apa itu, Mas? Enggak. Apa itu? Nggak ngerti mereka. Nah, dari mereka itu, visi mereka itu apa? Saya teringat ya, kalau tidak salah dulu tahun 2005 ada heboh nasional busung lapar. Ya, KLB, kejadian luar biasa di NTB. Di NTB ada puluhan bahkan ratusan perut buncit gitu. Ya. Saya ditanya wartawan, disalah-salahkan gitu. Tapi setelah belum mengatakan, saya ini orang dari desa, hidup di desa. Perut buncit itu tidak menganggap, tidak ada di kepala pikiran beliau, itu busung lapar. Orang seperti dia, seorang gubernur, mau secara jujur mengungkapkan apa adanya. Tapi media dan pihak lain kan menuduh ini, wah ini pengen secara mencari kesalahan. Politis ya. Tapi kita harus melihat, banyakkah mereka-mereka yang secara jujur mengemukakan ketidakfahaman itu? Bukan karena disengaja, tapi memang kehidupan yang tidak sempat melihat seperti itu. Jadi mengubah pola berpikir, contoh seorang pejabat tinggi, pada saat kondisi itu ya, 20 tahun yang lalu itu ya, itu merupakan tugas kita utama di tingkat, berbagai tingkat. Kebiasaan kita itu adalah menyalahkan. Itu salah satu di antara 11 penyakit organisasi. Maka itu janganlah menyalahkan siapapun. No one to blame gitu. Kemudian musuh ada di luar sana menunjuk, seperti kayak kata rebus dan sebagainya itu. Kemudian dengan memaksakan kehendak kita, otoritas, kita punya otoritas. Manusia itu punya pikiran yang berbeda dengan kita. Sampai kita duduk di suatu jabatan, ada puluhan tahun saya menjabat. Belajar dari mereka-mereka yang sebenarnya kita belum tahu pola berpikir mereka.
Dari program itu lahirlah, dari kejadian itu lahirlah perubahan-perubahan tidak bisa dengan cepat. Itu yang tadi itu busung lapar itu. Jadi baru memahami, oh stunting itu begini, oh busung lapar itu lahirlah Riskesdas itu 2007, ya, 2006. 2008. Karena busung lapar nggak masuk itu. Jadi sejarahnya di situ sebenarnya. Jadi di kepala saya itu puluhan tahun ini. Yeah. Berangkat dari berbagai, padahal sebelumnya sudah ada krisis tahun 1998. 98 betul. Ketika dolar jadi 12.000, 15.000 itu. Dan itu 2005, 2006 itu sudah masif sih sebenarnya penanganan. Iya, jadi semua mata ke waktu negara nggak punya uang, dana itu Pak Budiono ke Menteri Bappenas, beliau memfokuskan berikan uang ini langsung ke bidan desa, tangani orang-orang miskin yang hamil itu. Jadi banyak sebetulnya best practice untuk menangani krisis. Oke, baik, ini menarik nih. Mungkin yang kita balikin dengan kondisi di NTB sekarang, kita sedang menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Dari tadi kita udah berbicara langkah praktis untuk 1 tahun ke depan. Langkah-langkah strategis ya untuk implementing dari perubahan perilaku melalui intervensi non material tadi. Kita berdua ini berbicara sekarang ya. Ya. Berbicara tentang objek. Ya. Tapi antar kita belum bicara tentang batin nurani. Jadi kita berjumpa sekarang ini. Ya, sudah berjumpa. Berbahasa, sudah berjumpa. Tapi yang kita bicarakan bukan nurani. Iya. Antar kita. Di rumah tangga kita bicara nurani. Suami istri, anak gitu. Walaupun seringkali kita bicara objek, sesuatu yang di luar. Pendidikan juga begitu. Siswa dengan dosen. Itu nggak bicara nurani, bicara tentang ilmu. Itu objek. Tapi siswa itu berada di bawah hubungan hierarki dengan dosen. Yeah. Organisasi juga begitu. Nah, kalau kita mau memulai perencanaan betul, berbasis komunitas, berarti harus menempatkan dia setara dengan kita, sejajar. Melibatkan sejak awal. Itulah sistem. Jadi ada feedback dari mereka yang selama ini keterlibatan mereka itu karena menjadi target, ya sudah kamu terima seperti ini. Gitu. Kita harus belajar memulai sesuatu yang baru dan alhamdulillah NTB ini memulai sekarang ini perjalanan panjang itu. Tantangan data, ketidaksesuaian, data profil kalau di kesehatan. Sekarang sudah ada SSGI. Apapun data itu selalu mismatch. Iya. Yeah. Tapi oke, mari kita sisihkan sedikit. Tadi yang saya kemukakan, siapa-siapa yang menjadi end point, end product untuk mengubah dirinya sendiri. Kalau boleh Pak, udah ini ya, tim Bapeda itu bersama-sama dengan kabupaten, dengan orang-orang lokal tuh membentuk suatu komunitas praktek, komunitas praktis, mendapatkan informasi, kemudian membuka forum konsultasi. Ini yang paling kunci, memutuskan bersama dan bertindak bersama gitu. Jadi tidak satu pihak. Pak, itu teori Pak. Buktinya sudah pernah kita lakukan tahun 2011. Memutuskan bersama. Pak Johan waktu itu Bupati Lombok Utara. Beliau hadir loh dari pagi sampai sore. Sampai selesai itu Pak. Waktu itu masih pakai OHP. Pakai layar overhead proyektor. Dia belum punya kantor tuh Bapeda itu, masih kantor sementara. Hadir beliau. Memutuskan bersama. Saya diprotes sama seluruh kepala desa. 33. Wah, apa itu ya? Sekarang kita harus apa? Wih, itu yang saya senang. Pak, kami itu orang pusat bodoh semua, Pak. Bapak-bapak itu lebih tahu. Sekarang Bapak, saya kembalikan Bapak mau apa? Bener nggak angkanya yang kurang gizi 25%? Atau 5.000 orang? Padahal datanya dari Pemda itu cuma 700. Iya. Wah, bangkit mereka, door to door. Ketemu berapa? 2.800, Pak. Waduh. Jadi perilaku mereka berubah hanya karena dialog. Itu di Lombok Utara, kemudian Lombok Tengah, Dompu. Dialog ini, itu yang kita nggak sabar, Pak.
Jadi alhamdulillah melalui planning ini nanti, moga-moga ini bisa kita mulai menata perencanaan soft skill di tingkat lapangan. Oke, itu di tingkat perencanaan gitu Pak. Ya. Jadi bagaimana pelibatan sih kata kuncinya di sini. Pelibatan sejak awal, jadi bukan hanya terima hasil. Dan saya rasa itu sudah banyak jalan gitu Pak. Oh banyak Pak, banyak. Kalau kalau untuk pelibatan sebenarnya sudah ini mungkin kualitasnya mungkin ya Pak ya. Tadi kan saya sebutkan dengan lingkaran dan segitiga itu. Kalau mereka kita dudukkan bersama-sama mereka, kita harus sabar Pak ya. Menyiapkan tim di sini itu Pak, tim pendamping lah misalnya gitu ya. Memfasilitasi mereka itu sebagai katalis. Katalis itu tidak boleh memberikan instruksi begini-begini. Biarkan itu tumbuh dari mereka. Tapi semacam fasilitator gitu. Iya. Jadi kita benar-benar sabar sampai mereka itu menyadari, oh ternyata karpet itu begini gitu loh. Buku ditulis itu berdasarkan bukti yang sudah puluhan tahun itu Pak. Buku karpet itu. Tidak dijual, itu gratis semua, silakan dibaca. Ya nanti kita share linknya untuk nambah ilmu ya Pak. Itu di Bappenas itu. Oke. Tinggal di download itu. Nah itu sudah tahapan perencanaan yang pertama. Kemudian kalau untuk pengembangan lebih lanjutnya seperti apa? Ada istilah kala karya. Kala karya itu dialog. Seperti yang saya kirimkan. Peningkatan kapasitasnya mungkin ya. Mereka ingin menjadi apa? Biarkan mereka keluar dari dirinya. Mereka ingin sehat. Oke, gimana caranya? Pertanyaannya itu Pak, mengapa sekarang kayak begini? Terjadi perbedaan, terus menyusun rencana, menguapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Itu bisa kita lakukan Pak, di beberapa tempat sudah kita lakukan. Dulu itu tahun 2011 sudah kita lakukan. Sayangnya berhenti di kabupaten, gitu Pak. Karena nggak dilanjutkan. Kendalanya apa Pak? 2013 saya pensiun Pak. Nggak ada yang mau melanjutkan. Dianggap itu buang-buang waktu. Ya karena kan kalau ngelihat modelnya itu prosesnya agak lama sih Pak. Memang mengubah nggak bisa harus sekejap, sabar. Pak. Kita bisa memaksa orang berubah sebentar di depan kita, setelah itu dia jalan. Kalau berbicara timing, ini kan baru nih, buka lembaran baru dengan pemimpin yang baru contohnya. Nah itu timingnya tepat apa enggak sih? Atau berapa lama sih pengalaman Pak? Angkot ke Selong, Lombok Timur ya, hari ini bayar, besok gratis. Oke. Nggak pernah ada besok. Besok itu ya hari ini. Ya. Hari ini yang besok itu menjadi besoknya lagi. Jadi tidak pernah gratis gitu. Oh gitu ya. Artinya sekarang dan di sini timing itu sekarang. Kita yang buat. Kita bikin. Jadi nggak ada besok Pak. Oke. Nggak ada kemarin. Yang ada itu sekarang dan di sini yang kita berbicara ini. Gitu Pak. Nah, pemahaman orang itu seolah-olah timing itu dihitung dengan waktu. Itu asumsi kita, imajinasi. Membuat 5 tahun perencanaan itu hari ini apa gitu. Setelah ini selesai tutup, apakah itu? Jadi perlu follow up berikutnya sampai materialisasi. Berarti semacam piloting uji coba gitu ya Pak? Iya, skala kecil Pak. Ya skala kecil. Silakan nanti Pak Gubernur, Pak ini yang memulai. Kami siap anytime Pak, khusus untuk mewujudkan bahwa perubahan itu bisa dilakukan. Di NTB itu sudah ada perubahan itu. Hanya terhenti oleh karena berbagai persoalan lah Pak. Gorontalo juga sudah mulai. Gitu loh. Nggak tahu di provinsi lain ya, kita bicara 2 provinsi ini. Gitu. Ada kriteria sendiri nggak sih pemilihan suatu untuk piloting ini Pak? Cuma satu Pak. Mau? Komitmen. Komitmen. Komitmen itu let's do it. K itu kerjakan Pak. Karena memang waktunya yang lama ya Pak. Jangan kita hindari waktu, lihat ya. Secara ancar-ancar ya, dari dokter itu minimum 4 tahun. Iya. Ada yang 2 tahun rame. Iya, tapi. Ya kan? Ada yang 6 tahun kelamaan gitu. Keluarlah statistik 4 tahun. Gitu. Iya. Tapi itu kan pendidikan saya menjadi dokter sekian menurut program. Tapi kita kan tidak bisa memaksa orang berubah dalam 4 tahun, 2 tahun, hari itu bisa berubah.
Seperti tadi kasus gubernur yang busung lapar, berubah dia setelah tahu, oh ternyata saya keliru ya. Itu sadar keluar dari mulutnya, ternyata mau mengakui bahwa dia keliru gitu loh. Orang itu susah mau mengakui bahwa dia, oh pemahaman saya begini gitu. Itu mengubah pola berpikir. Gitu. Kalau berbicara kelompok di tingkat pemerintahan yang mengelola ini, itu kan kalau kita bekerja itu di bawah struktur tim atau pokja gitu loh Pak. Ini bisa numpang di ini nggak sih? Dari anunya TPPS gitu ya Pak? Bisa Pak, Ya. sangat bisa. Artinya nanti salah satu mungkin 2025 ya kita coba. Iya, sangat bisa. Hamba menunggu. Ya, semoga ada follow up dari sini. Ya. Jadi kalau saya baca tadi pada tingkat perencanaan kita bisa paling tidak tingkatilah kapasitasnya. Rekan-rekan yang terlibat di kalau saya spesifik Stranas Pilar 2 plus pendukungnya. Nah, nanti mungkin setelah itu baru kita bisa mengembangkan dan lain-lain. Banyak hal yang kita sudah bicarakan tadi, Pak. Mungkin pertanyaannya adalah kalau diramu dalam bentuk kebijakan prioritas untuk 5 tahun deh, karena kita sedang menyusun perencanaan untuk itu, kira-kira seperti apa yang bisa diterapkan oleh NTB terkait bagaimana cara mengubah komunikasi perubahan perilaku ini? Pemerintahan baru ini, Pak Presiden Prabowo ini kan membentuk unit baru kemiskinan. Ya. Yang Budi apa namanya itu kepala badan kemiskinan ya, Budiman Sujatmiko dengan beberapa ya. Kebijakannya mestinya selaras dengan temuan-temuan pemegang Nobel. Pengentasan kemiskinan itu dipertimbangkan dalam hal fungsi dan kemampuan. Bukan seberapa banyak bisa menghasilkan secara material, uang, gaji sekian dan sebagainya. Itu harus kita sisihkan dulu. Bukan diukur dari seberapa banyak dia menghasilkan. Iya, Itu harus dipegang. Vogel mengatakan begini, non material tidak bisa didistribusikan oleh pemerintah dimanapun di dunia. Non material ya. Iya. Karena non material itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan bersama-sama dengan komunitas itu. Oke. Tetapi agak berbeda dengan ketiga tokoh itu. Oke. Si siapa namanya itu? Yunus, sampai dia juga dapat Nobel, itu kan dengan pinjaman kepada para ibu-ibu itu, kepala rumah tangga. Tapi betul-betul untuk orang miskin. Nah, kalau Vogel transfer itu melalui keteladanan, dialog, partisipan bersama-sama. Jadi tidak ada distance sejarah antara yang dilayani dengan yang melayani. Mereka saling berterima. Dan mereka bukan kita, pemerintah dimanapun, bukan spoon feeder, penyuap makanan. Jadi egaliter, distribusinya bersama. Itu dulu kita pegang dari kebijakan nasional ya. Okay. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada distribusi material. Iya. Tapi cara pemberiannya itu yang harus diperhatikan. Oke, bagaimana juga mereka membutuhkan. Nah sekarang semua itu ada istilah local problem based by local people. Persoalan di tingkat bawah itu hanya bisa diputuskan dilakukan oleh mereka yang di bawah. Mereka sendiri. Dan Indonesia itu kan mulai dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten. Cascade bertingkat itu hanya tinggal sebuah nama sampai ke sana. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe sebenarnya. Uangnya nyampe. Uangnya nyampe. Habis tidak sampai ke situ. Materialnya nyampe. Makanya Presiden, Menteri Keuangan udah ngeluh, ini uang triliun sekian ini uangnya kemana? Mereka hanya mengemukakan problem. Tapi they don't solve it how. Yang stunting, yang terpuruk, yang miskin tetap miskin. Nah, mohon maaf ini agak sedikit mengkritik Mekar.
Mekar itu memberikan pinjaman berbeda, maunya kayak Gramin, tapi bunganya tinggi sekali. Orang miskin kasih bunga tinggi. Mekar yang diinisiasi melalui dinas PNPM, PNM, PNM, gitu kan, Ya. UMKM. UMKM. Banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di tingkat lapangan, asalkan kita mendengar, mencatat, melakukan perubahan. Dan tugas dari Bapeda dan Mentor ini adalah monefnya itu, mau pakai HP itu, sehingga progres perubahan itu bisa direkam. Berarti Pak Teddy libatkan para peneliti yang mencatat perubahan itu. Kita sudah melakukan dulu dengan Johns Hopkins, leadership, learning organization. Perubahan secara berkala itu bisa diukur, dikuantifikasi. Ya, artinya pentahelix itu konsepnya tetap gitu. Ya. Keterlibatan Itu Pak sebenarnya. peneliti, media dan lain-lain. Jadi sebenarnya terbuka kemungkinan untuk melakukan sesuatu dengan apa yang kita ada, biaya yang ada ini. Dengan biaya sekarang ini jauh lebih besar daripada dulu loh. Dulu tahun 2010, tahun 15 tahun lalu ada anggaran sedikit, toh kita bisa melakukan perubahan juga di tingkat kabupaten. Karena waktu itu saya jadi di tingkat pusat, turun sampai ke dinas-dinas kesehatan. Tapi sekarang alhamdulillah Bapeda dengan dukungan dari skala ini, saya yakin jauh lebih baik lah dalam artian dibandingkan dengan yang dulu gitu Pak. Seperti kata Bapak, komitmen. Komitmen. Mau sedikit, mau banyak, jalan semua. Podcast hari ini wujud komitmen loh. Ini wujud komitmen dari Pak Iswan, ini kepala Bapeda ini. Itu yang nyata. Moga-moga yang mendengar itu tertarik sehingga ayo bagaimana kita melakukannya di tingkat kabupaten. Ini 10 ya, kabupaten kota ya. 10, sekarang 10. Silakan dipilih yang mana, berdialog. Kita mulai seperti Gorontalo tuh. Harus memberikan wawasan berpikir sistem dulu. Kemudian mengidentifikasi hambatan sistem. Nanti diberikan mainan pakai bukan mainan ya, mencari problem utamanya itu apa. Kemudian membuat simulasi, kalau saya intervensi kayak begini jadinya gimana. Tapi melibatkan komunitas, tidak hanya pemerintahan. Iya. Gitu. Bisa dilakukan di NTB ini, di kabupaten juga bisa Pak. Bahkan saya pernah melakukan di Tanjung Pak, sama Pak Aus ini, di kecamatan Tanjung. Mereka pinter, maka bikin pakai food it notes itu yang kuning. Iya. Oh ternyata begini ya, gitu Pak. Dialog antar mereka. Dan jangan lupa, sudah lahir alumni komunitas perjumpaan. Yang dulu, yang istilahnya itu oleh Pak Husni disebut sekolah perjumpaan. Sekolah perjumpaan. Itu tersebar di Lombok ini ribuan orang itu. Mereka adalah agen perubahan, the agent of change. Gitu Pak. Mulainya dari sekolah. Sekolah harus berbicara nurani, tidak semata-mata kognitif gitu loh Pak. Tapi relasional. Artinya, terkait dengan yang kita bicarakan, dulu waktu periode sebelum, itu sekolah perjumpaan ada di prioritas di NTB. Artinya kalau ini masih relevan mungkin bisa dilanjutkan Pak ya, tinggal diintegrasikan, dielaborasikan. Bukan mungkin, it must be done. Iya, must be. Must be katanya. Jadi kepergian Pak Husni itu kita teruskan Pak. Bahkan harus melahirkan sekolah perjumpaan itu 20 tahun Pak. Iya. Dimulai dengan Johns Hopkins, kita belajar bersama. Artinya terkait dengan kita bicarakan, piloting ini sebenarnya sudah ada, tinggal di kualitasnya. Iya, kembangkan. Ya, dikembangkan di kualitasnya. Baik. Itu Baik. namanya kan pembelajaran intersubjektif Pak. Ya, bicara pembelajaran tersubjektif, betul. Terima kasih Pak Tri. Terakhir deh, mungkin boleh kok Pak semacam closing statement buat kita, terutama buat pemerintahan, buat TPPS sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Mungkin ada dari Bapak untuk penguatan kami Pak di NTB. Monggo Pak, silakan Pak Tri. Nomor satu, terima kasih nih sudah menghadirkan NTB ini. Untuk saya ini nostalgia reuni yang 40 tahun yang lalu ke sini, tahun 80 ya. Dan beberapa kali ke sini. Suatu penghargaan, penghormatan buat pimpinan Bapeda. Dan yang terakhir, semoga sekarang dan di sini itu Sekarang dan di sini. Betul. kita wujudkan. Kurang lebih mohon maaf jika ada hal-hal yang
salah dalam hal bersikap maupun kata, LKMD ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.